Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga lagi dengan judul Gaji Istriku Saat Jadi TKW. Cerita ini ditulis lagi dan lagi oleh @zorabella. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Bukankah gajimu 7 juta? Lalu kenapa yang kau kirim hanya 3 juta? Aku bertanya kesal pada istriku. Dia yang selama ini sangat penurut mengirim hampir semua gajinya padaku menjadi berubah. Bukankah rumah sudah jadi? Untuk itu aku mengirim hanya untuk kebutuhan Ayara saja. Aku yakin uang 3 juta itu lebih dari cukup untuknya. Istriku yang bernama Anjani itu menjawab enteng. Dia tidak tahu jika saat ini hatiku sedang kesal. Lalu kau kemanakan sisanya? Meski hati kesal tetap saja bertanya lagi. Bukankah 3 bulan lagi kontrakku habis? Aku ingin pulang membawa uang itu. Aku semakin kesal mendengar ucapannya. Dari jauh hari aku sudah menegaskan agar dia sambung kontrak, tapi tetap saja ngeyel ingin menyudahi dan pulang. Apa dia tidak berpikir jika modal belum ada, gajinya selama 3 tahun ini hanya cukup untuk membangun rumah? Jadi kau akan pulang? Tidak jadi menyambung kontrak? Tanya aku kemudian. Anjani tidak langsung menjawab. Dari sambungan ponsel aku mendengar nafasnya yang dibuang dengan kasar. Mengertilah kak, aku rindu pada Ayara. 3 tahun di sini terasa 3 abad bagiku. Aku juga merindukan kakak. Ungkapan Anjani membuatku terpengaruh. Tak bisa aku pungkiri jika aku juga rindu padanya. Nyatanya, bicara lewat telepon dan rutin VC tidak lantas membuat rasa rindu itu terobati. Tetap saja aku menginginkan dia yang nyata. Jika begitu pulanglah. Aku juga merindukanmu. Aku ingin berkata begitu, tapi mengingat modal untuk usaha belum ada, ku buang keinginan itu. Kemudian menolak mentah ucapan Anjani. Bukankah kita bisa VC untuk melepas rindu? Sambung saja kontrak kerjamu, cari modal dulu, agar kita tidak kesusahan lagi seperti dulu, ucapku akhirnya. Ku dengar hembusan nafas berat dari seberang sana. Aku tahu Anjani keberatan dengan permintaanku, tapi tetap saja dia menjawab. Kita lihat saja nanti, ucapnya pelan. Setelah itu Anjani meminta pamit. Katanya masih banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Aku pun memutuskan sambungan telepon dan berbalik, bermaksud untuk keluar kamar. Akan tetapi, aku kaget karena mendapati ibuku sudah berdiri di tengah-tengah pintu. Ada apa? Apa istrimu memaksa ingin pulang? Tanyanya dengan ketus. Aku pastikan dia akan sambung kontrak, jawabku mantap. Lalu berapa uang yang dia kirim bulan ini? Tanya ibuku lagi. Seperti bulan kemarin, hanya 3 juta, jawabku dengan lemah. Kurang ngajar istrimu itu. Apa dia lupa siapa yang berjasa hingga dia sampai ke negeri orang itu? Ingatkan dia. Jika segala sesuatunya ibumu ini yang tanggung, ibu rela menjual perhiasan untuk dirinya. Setelah bergaji banyak, dia berbuat semaunya, hanya mengirim ala kadarnya. Ibuku mengomel panjang. Aku juga geram dengan tingkahnya ini, Bu. Aku merasa ada yang aneh dari dirinya. Entah pada siapa dia mengirim sebagian gajinya itu. Apa mungkin dia selingkuh, mengirim gajinya untuk lelaki lain? Ucapan ibu membuatku tersentak. Bahkan aku tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Apa mungkin ucapan ibuku benar? Anjani mengkhianatiku. Cari tahu semuanya, juga paksa dia agar mengirim semua gajinya padamu, ucap ibuku lagi. Iya, aku akan melakukannya. Karena uang 3 juta juga tidak cukup untuk biaya hidup kita sekeluarga, gumamku. Betul, belum lagi bila saudaramu datang. Tak enak bila mereka harus pulang dengan tangan kosong. Telepon lagi istrimu,
Bilang padanya jika ibu meminta uang lebih. Katakan juga dengan jujur bahwa 3 juta itu tidak cukup untuk kebutuhan kita. Ya baik, aku akan menelponnya. Kembali aku mengangkat ponsel, menelpon Anjani via WA. Aku kesal dan sangat marah karena dia tidak menerima panggilanku, padahal dia masih aktif. Apa dia tidak menjawab? Tanya ibu yang melihatku resah bahkan ingin membanting HP. Iya, dia tidak menjawab, padahal masih online. Geramku. Mungkin benar yang ibu katakan. Dia punya lelaki lain dan kini sedang VC dengan selingkuhannya itu. Sambungku sambil melempar ponsel ke atas kasur. Dia pasti selingkuh. Geramku kesal. Jangan hanya kesal di tempat saja, tanyakan semuanya pada istrimu itu. Jangan lembek dan mau diinjak-injak olehnya. Ingat, tanpa kita, dia tidak akan bisa seperti ini. Ya, ucapan ibuku benar semuanya. Tanpa kami Anjani bukan apa-apa. Tanpa bantuan keluargaku, dia masih menjadi wanita tak berpenghasilan yang selalu tengadakan tangan pada aku dan orang tuaku. Sangat menyakitkan hati bila setelah sukses, Anjani sesuka hati pada kami. Tret! Belum sempat aku meraih HP untuk menelpon Anjani kembali. Ponsel yang tergeletak di kasur itu berbunyi. Bibirku menyeringai begitu melihat siapa yang menelpon. Anjani menghubungiku bahkan menggunakan panggilan video. Bu, Anjani melakukan panggilan video. Nanti ibu juga yang bicara dengannya ya. Ibu kan lebih pintar merayu, ucapku sambil mengambil ponsel itu. Ya, terima saja, ujar ibuku. Dengan cepat aku menerima panggilan video dari Anjani. Begitu tersambung aku melihat sesuatu yang tidak wajar. Anjani, kamu kurang ajar sekali. Kamu menelpon ketika sedang di dalam WC, bentakku. Terlihat dengan jelas sebuah kloset di belakang Anjani. Tidak. Maksudmu aku di dalam WC karena sedang membersihkannya, bukan karena sedang BAB. Anjani menjawab gugup. Aku mendengar ponsel berbunyi terus, sementara majikan marah-marah memintaku lekas membersihkan WC itu. Dan itu sebabnya aku menelpon dari dalam sini. Lanjutnya, timbul rasa kasihan pada istriku itu. Bahkan dia bersembunyi demi untuk menghubungi diriku. Dan karena berbicara lama denganku, dia kena marah majikannya. Ada masalah penting apa lagi hingga kakak menelpon segencar itu? Karena aku diam, Anjani melanjutkan lagi. Sebelum aku bicara, ibu sudah mendekat dan menjawab ucapan Anjani. Jani, ini ibu, seru wanita yang melahirkanku itu. Ibu, apa ibu sehat? Apa ibu sudah makan? Anjani menyapa ibuku dengan ramah. Sudah nak. Ibu juga sehat. Tapi ada sesuatu yang mengusik hati ibu. Itu sebabnya meminta Anom untuk menelponmu. Ibu mulai melakukan jurus selamanya, bertutur halus lembut untuk meluluhkan hati Anjani. Iya, ada apa bu? Apa yang membuat hati ibu risau? Anjani bertanya dengan raut panik. Akan tetapi ibuku tidak langsung menjawab pertanyaan Anjani. Kita sudah seperti anak dan ibu kandung kan nak? Suka duka telah kita lewati bersama. Bukankah kamu dan ibu juga tidak mau jika kehidupan kita sama seperti dulu? Kamu tidak mau kan berutang sana sini lagi? Kamu juga tidak mau kan melihat Ayara menangis karena tak bisa jajan? Ucapnya kemudian dengan nada sendu. Anjani langsung terpancing dengan ucapan ibuku. Dia terlihat begitu sedih. Mungkin dia mengingat bagaimana menyakitkannya kehidupan kami dulu sebelum dia menjadi TKW. Iya bu, aku tidak ingin seperti itu lagi, lirihnya kemudian. Untuk itu nak, berpikirlah lebih panjang. Jangan menuruti perasaan. Kami juga sangat rindu padamu. Tapi alangkah baiknya jika mencari modal dulu, agar kau bisa pulang sekaligus tanpa harus kemana-mana lagi. Akhirnya ibuku mengungkapkannya juga keinginannya. Tapi aku sangat rindu pada Ayara bu. Nada Anjani terdengar basah. Aku ingin pulang sebentar hanya untuk melepas rindu, sambungnya. Akan lebih menyakitkan bagi anakmu bila kau pulang tapi pergi lagi. Kuatkan hatimu. Kuatkanlah anakku. Bertahanlah sebentar lagi. Cari modal dulu agar kita bisa hidup cukup dan tidak direndahkan orang lagi. Dari layar ponsel aku melihat Anjani merenung. Bila ibuku yang bicara, dia akan patuh dengan cepat. Karena ibuku bisa merayu dan bertutur halus.
Beda denganku yang mudah kesal lalu membentak. Baiklah Bu, akan kupikirkan sekali lagi, ucap Anjani akhirnya. Senyum di bibir ibuku merekah, begitu pula dengan diriku. Aku puas dan lega dengan jawaban Anjani. Bersama dengan itu, terdengar pintu kamar mandi tempat Anjani berada digedor. Terdengar pula sebuah teriakan yang tidak ku mengerti maksudnya. Anjani terlihat panik. Tanpa pamit dia memutuskan sambungan. Sepertinya majikan istrimu datang, ibu berucap enteng sambil menyodorkan ponsel padaku. Iya, padahal kita belum selesai bicara. Ibu belum membicarakan masalah kirimannya itu, sungutku. Sebenarnya aku merasa tidak enak melihat Anjani tadi. Aku yakin dia sedang dimarahi majikannya. Tapi dengan segera aku buang rasa iba itu. Aku kembali fokus pada gajinya yang dia kirim, hanya sedikit itu. Sudah, jangan pikirkan itu. Yang penting dia sudah sanggup untuk tidak pulang dan menyambung kontrak. Perihal kiriman itu bisa kita siasati. Kita bisa mengatakan ibumu ini atau airnya sakit, sama seperti bulan lalu, agar uangnya dikirim lagi. Iya, kita harus pintar-pintar bersandiwara agar uangnya tetap mengalir banyak, ucapku menyetujui usulan ibu. Wanita perhitungan seperti istrimu memang harus diakali seperti itu, balas ibuku. Ya sudah, ibu keluar dulu, sambungnya seraya berlalu. Setelah ibu pergi, ku tarik tubuhku ke atas ranjang, tidur terlentang sambil bermain ponsel. Game ML yang sangat kugandrungi saat ini, bila sudah masuk ke permainan ini aku lupa segalanya. Tapi tunggu dulu, game ML ini Mobile Legend ya. Tahu kan Mobile Legend, pasti anak-anak kalian memainkannya juga. Oke, lanjut. Tapi baru saja memulai aku terganggu oleh omelan ibuku dari luar kamar. Jajan terus. Sudah berapa kali kau jajan hari ini? Aku berdecak kesal mendengar omelannya. Hampir setiap hari seperti ini. Bila Ayara meminta uang untuk jajan, ibuku selalu marah-marah. Ibu selalu berkata bila Ayara berlebihan dalam belanja. Aku tidak tahu itu benar atau tidak, karena masalah remeh seperti itu bukan urusanku. Aku tidak mendengar jawaban Ayara, tapi bentakan ibuku terdengar semakin keras. Sana, pergi bermain saja. Tak ada uang. Ibumu mengirim hanya cukup untuk kebutuhan makan saja. Sebenarnya hatiku tidak enak juga mendengar anakku dibentak seperti itu. Tapi ucapan ibuku ada benarnya juga. Uang yang dikirim Anjani tidak seberapa. Bila Ayara jajan terlalu sering, bisa-bisa untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Aku juga tidak mau jatah paketan internetku berkurang. Semua ini salah Anjani. Bila dia tidak perhitungan, tentu Ayara akan bebas belanja sesuka hati. Tidak perlu dibentak-bentak seperti itu. Karena kasihan pada anakku yang masih 5 tahun itu. Aku keluar bermaksud memberinya uang sisa beli rokok kemarin. Akan tetapi begitu keluar tak kutemukan dirinya. Bahkan ibu pun sudah tak ada. Karena masih kepikiran, aku melangkah lebih jauh, mencari anakku itu di lapangan depan rumah tempat dia biasa bermain dengan teman-temannya. Dari jalan depan rumah aku bisa melihat keberadaan Ayara, dan hati langsung hancur begitu melihat keadaannya. Ayara dengan baju lusuh dan wajah serta rambut acak-acakan sedang berdiri mematung. Matanya tak lepas dari es krim yang sedang dimakan temannya. Aku melihat dengan jelas bagaimana anakku itu menelan ludah ketika teman yang berada tepat di depannya itu menjilat es krim. Aku semakin hancur ketika tiba-tiba tangan Ayara tengadah. Dia meminta es krim itu pada temannya. Bukannya diberi, temannya itu berpaling muka lalu berbalik pergi. Ayara menunduk. Raut wajahnya terlihat begitu pedih. Tidak mau melihatnya dalam keadaan seperti itu, aku pun bergegas melangkah cepat untuk mendatanginya. Tapi sebelum sampai, seorang ibu yang kebetulan berada di dekat Ayara berseru, "Hei, Yara, bukankah ibumu seorang TKW yang bergaji besar? Kau punya banyak uang, jangan biasakan dirimu meminta-minta seperti ini. Sana, minta uang pada ayah dan nenekmu." Dasar anak rakus, ketagihan meminta-minta terus. Dasar anak tidak terurus. Dadaku memanas mendengar ucapan ibu itu. Ditambah lagi ketika melihat Ayara mulai menangis, amarahku naik ubun-ubun. Tanpa peduli dengan orang ramai di sekitar, kuseret langkah berlari dan berhenti tepat di depan ibu itu. "Ada apa? Mengapa membuat anakku menangis?" ucapku sambil menunjuk Ayara yang kini mengangkat wajah melihat kedatanganku. Ibu tadi terlihat kaget. Mungkin dia tidak menyangka jika aku melihat dan mendengar apa yang dia lakukan pada anakku. Akan tetapi, tetap saja wanita yang seumuran istriku itu membela diri. Apa yang aku katakan benar adanya, anakku selalu meminta jajan temannya, padahal ibunya banyak uang.
gumamnya. Aku benci dengan pembelaan diri dan ucapan ibu di depanku terhadap Ayara. Itu sebabnya aku membalas dengan sengit. Siapa dirimu? Apa hakmu mengurus semua itu? Bukankah sangat wajar bagi anak-anak berperangai seperti itu? Bahkan anakmu juga sering meminta jajan Ayara. Akan tetapi, wanita di depanku yang merupakan tetangga sebelah rumahku itu malah mendengus. Mana pernah seperti itu? Justru anakku lah yang membagi makanan pada Ayara. Rumah saja besar dan megah, tapi untuk belanja anak masih perhitungan. Ucapan wanita yang bernama Cindy ini membuatku tersadar. Dia berbuat dan berkata begini pada anakku yang ternyata karena rasa iri. Sangat ketara dia iri karena menyebut rumahku dan menyangkut pautnya dengan belanjaan Ayara. Karena itu dengan sangat sinis aku menjawabnya. Ya, jika ingin punya rumah besar dan megah, jangan cuma nyinyir di rumah saja. Berusahalah, jangan hanya termakan dengan rasa iri. Cindy mencempik. Aku lebih suka berumah anyaman bambu daripada berumah mewah, tapi bukan hasil keringat sendiri. Ketusnya kemudian. Sindiran wanita dua anak di depanku membuat hati semakin geram. Tapi ketika menyadari pertikaian kami telah mengundang beberapa ibu bergerak, ingin berkerumun, aku mengendalikan diri. Sebelum ibu-ibu lebih dekat ke tempatku, aku berseru. Iri jangan dipelihara, sampai harus melampiaskan pada anak kecil segala. Ayara mana tahu apa-apa. Jangan pernah sesuka hati mengatai dia lagi. Ingat, jadi orang jangan suka iri. Aku berseru kencang sambil meraih tangan Ayara dan membawanya pergi. Sebelum langkahku lebih jauh, Cindy berseru juga. Tak ada yang iri. Dasar kamu aja yang tidak punya malu. Sambil terus melangkah, aku balikkan wajah dan membalas ucapannya. Kaulah yang tidak punya malu, mengurus rumah dan belanja anak orang. Dasar wanita kurang kerjaan, pengangguran. Justru kau yang pengangguran. Kau suami benalu. Awas saja, akan kuadukan semua kelakuanmu pada Anjani. Sungguh rugi Anjani punya suami sepertimu. Cindy membalas ucapanku dengan teriakan yang sangat kencang. Aku tidak peduli dengan teriakannya. Kuayun cepat langkah, ingin menghindar juga dari ibu-ibu yang semakin mendekat. Apa jadinya bila seorang lelaki sepertiku terlibat seteru dengan ibu-ibu? Bisa-bisa marwahku akan turun. Ya, pelan-pelan aja. Ayara yang kutarik tangannya mengeluh, tapi aku tidak peduli. Segera lenyap dari lapangan ini adalah tujuanku. Aku ingin sampai rumah dengan cepat. Begitu tiba di teras rumah, aku menggerutu dengan kesal. Dasar perempuan tidak berpendidikan. Mulutnya perlu disumpah agar tidak bicara sesuka hati. Sampai masuk ke dalam rumah, aku tetap menggerutu. Ibuku yang baru keluar dari kamar bertanya dengan raut bingung. Ada apa? Mengapa mengomel seperti wanita sih? Tanyanya. Itu gara-gara tukang hasut itu, jawab ketus. Tukang hasut yang mana? Tanya ibuku lagi. Siapa lagi kalau bukan tetangga ibu, si Cindy itu, geramku. Apalagi yang mulut nyinyir itu katakan? Belum puaskah dia ikut campur urusan kita? Bentak ibuku. Memang bukan hanya kali ini Cindy membuat darah mendidih. Sangat sering dia ikut campur urusan kami seperti ini. Terlebih ketika Anjani belum menjadi TKW. Dialah yang selalu menjadi duri di antara Anjani dan ibuku. Cindy tak suka istriku menjadi menantu penurut. Itu sebabnya menghasut Anjani. Tak terhitung banyaknya berapa kali sudah ibuku berseteru dengan ibu dua anak itu. Ucapan Cindy yang culas dan tak ada sopan santun membuat ibuku selalu geram. Bahkan tak jarang ibuku mengamuk, melabrak Cindy bila Anjani tiba-tiba menjadi pembangkang. Apa yang dikatakan? Bentak ibuku lagi. Dengan cepat ku ceritakan semuanya pada ibu. Bermula dari Ayara yang meminta es krim temannya. Aku pikir setelah ceritaku usai, ibu akan langsung memberi uang pada Ayara untuk membeli es itu. Tapi ternyata lain yang dilakukan ibuku itu. Dengan sinis dan mata melotot tajam, ibu mendekat pada Ayara dan menarik kuping anakku itu. Ih, bikin malu saja, padahal belanjaanmu sudah tidak terhitung. Tapi masih saja rakus, serahkan meminta jajan milik temanmu. Bentaknya kemudian. Tak hayal, tangis Ayara pun menjadi pecah. Sakit nek, sakit, ampun. Jika ingin jajan setiap detik, sana minta uang pada ibumu. Ingin belanja sesuka hati, padahal ibumu hanya mengirim receh. Ucap ibuku seraya menghentikan aksinya. Meski begitu, Ayara tetap menangis. Tak tega melihat anak semata wayangku diperlakukan seperti itu, aku mendekat dan langsung memeluknya. Shh, jangan menangis sayang. Nanti ayah berikan kamu uang. Kita beli es krim ya? Bujukku kemudian. Akan tetapi cara itu tidak disukai oleh ibuku.
Wanita parubaya itu semakin membentak marah. "Jangan seperti ini terus, jangan membela bila aku sedang menasihati. Dia akan ketagihan bila kau selalu membela saat yang lain menyalahkan. Lebih baik bantu ibu memperingati dia, agar tidak membuat malu lagi." Dengan berat hati aku melepas tubuh Ayara dan membiarkan gadis kecil itu berlalu dengan isak tertahan. Setelah ia menghilang, aku protes pada ibuku. "Apa salah memberinya uang, Bu? Kasihan, dia sangat menginginkan es krim itu. Lalu jika dia minta es krim selang 1 detik, apa kau akan selalu memberinya? Ketika dia meminta jajan seharga jutaan, apa kau akan kasihan dan langsung memberinya juga? Jangan manjakan anak seperti ini. Ajari dia bagaimana hidup terhemat." Tolak ibuku. "Ya sudah jika begitu," ucapku kemudian. Aku mengalah karena tidak mau memperpanjang masalah. Apapun yang dilakukan ibuku pada Ayara pasti yang terbaik. Ayara adalah cucunya juga. Tidak mungkin dia akan semena-mena pada cucu sendiri. Matahari tepat berada di atas ubun-ubun ketika Ayara akhirnya keluar kamar. Setelah secara diam-diam aku memberikannya uang untuk membeli es krim, gadis kecilku itu terlihat sangat girang. Sendu di wajahnya sirna dalam sekejap mata. Hatiku lega melihat Ayara pergi bermain dalam keadaan riang. Karena merasa tak ada beban lagi, aku pun masuk ke kamar dan melanjutkan permainan yang cukup lama tertunda. Sementara aku bermain, ibuku berseru mengatakan akan keluar untuk duduk-duduk di rumah teman seusianya. Ya, begitulah yang selalu dilakukan ibuku. Entah pagi, siang, bahkan kadang malam dia keluar rumah untuk nongkrong bersama ibu-ibu lainnya. Sedangkan ayahku pergi pagi dan pulang petang untuk mengurus sawah yang tidak seberapa luasnya itu. Terlalu asyik bermain, aku lupa waktu. Aku pikir ada nasyar yang berkumandang. Begitu kusibak gorden, ternyata hari sudah gelap. Ternyata waktu sudah maghrib tiba. Sementara di luar kamar tak terdengar suara juga, pertanda baik ibu, bapak maupun Ayara belum juga pulang. Karena merasa kebablasan bermain dari zuhur hingga maghrib, dengan cepat aku bangkit dan keluar dari kamar. Bersamaan dengan itu, bapak juga datang dan langsung masuk kamar mandi untuk membersihkan diri. Sesaat kemudian ibuku juga pulang. "Mana Ayara? Apa dia sudah pulang?" Ibuku langsung menanyakan cucunya. "Dia belum pulang," jawabku. "Ya ampun, sampai maghrib dia belum pulang. Keluyuran kemana anak kecil itu?" Ibu mulai mengomel. "Biar ku cari," seruku seraya mengayun langkah. Tapi sebelum mencapai luar rumah, Ayara sudah datang. Begitu tiba, ibu menyambutnya dengan omelan. Ayara tidak menjawab. Dia hanya menunduk menerima omelan neneknya. Setelah puas dengan omelannya, barulah ibu membentak menyuruh Ayara untuk mandi. Malam kemudian tiba dengan cuaca dingin menusuk tulang. Seperti biasa, sebelum tidur aku menyambangi Ayara yang tidur di kamarnya. Aku kaget ketika mendapati tubuh anakku itu menggigil. Aku mendekat dan langsung memegang keningnya. Aku semakin melonjak kaget. Tubuh Ayara sangat panas. Dia demam tinggi. Tanpa membuang waktu, aku keluar kamar dan menjumpai ibuku yang sedang nonton TV bersama bapak. "Bu, Ayara sakit. Dia demam tinggi," seruku. "Apa? Ayara demam tinggi?" Bapak bertanya panik. "Iya, Ayara menggigil," jawabku. "Astaga, ayo, lekas bawa dia ke puskesmas," seru bapak. "Iya, bawa saja segera dan telepon istrimu. Minta uang untuk biaya berobat Ayara," sambut ibuku kemudian. "Uangnya dah kirim, mana cukup untuk biaya berobat," gerutunya lagi. Bapak yang hampir mengangkat tubuh Ayara membalikkan badan. Dia terlihat kesal menatap ibu. "Uang saja yang kau ributkan. Keselamatan Ayara lah yang seharusnya kau utamakan. Bukankah baru kemarin Nanjani mengirim uang? Masa untuk sekedar biaya berobat anaknya tak ada yang tersisa? Apa uang yang dikirim kemarin itu benar-benar habis?" ujar bapak. Teguran bapak membuat ibuku kesal juga. Dia mencebik dan berucap sinis. "Sungguh tak tahu malu. Berani-beraninya kau mengurus dan menanyakan uang itu. Tak ada hakmu dengan uang itu. Dasar suami tidak berguna." Bapak terlihat ingin menjawab, tapi karena melihat keadaan Ayara yang semakin parah saja, dengan cepat aku memotong. "Sudah, jangan bertikai. Kita bawa Ayara secepatnya," seruku. "Telepon dulu istrimu agar dia tahu Ayara sakit, agar dia setuju mengirim biaya berobatnya," sergah ibuku. "Tidak ada waktu untuk menelpon sekarang. Setelah berada di puskesmas nanti, aku akan langsung menelponnya," ucapku sambil mengangkat tubuh Ayara. "Pak, siapkan motor.
seruku lagi. Ketika aku dan bapak sibuk membawa Ayara, ibuku justru tak henti menggerutu. Awas saja jika Anjani tak mau mengirim uang lagi. Aku tidak akan mau mengeluarkan uangku untuk biaya berobat anak nakal itu. Aku tidak peduli dengan gerutuan ibu. Aku terus berlalu membawa Ayara pergi. Dengan bantuan bapak aku membawa Ayara ke puskesmas terdekat. Dan setelah sampai Ayara langsung ditangani. Bagaimana pak? Apa yang terjadi dengan anak saya? Tanyaku pada perawat yang menangani Ayara. Perawat tersenyum ramah. Kemudian menerangkan, anak bapak cuma demam biasa. Setelah minum obat, dia pasti akan baikan, ucapnya. Alhamdulillah, lirihku. Aku pikir Ayara sakit parah dan akan menginap di puskesmas ini. Ternyata perawat tidak mengatakan itu. Ayara boleh pulang setelah minum obat dan demamnya turun. Aku dan bapak hanya perlu menunggu beberapa saat saja. Setelah memberi Ayara obat dan menunggu demamnya turun, ponselku berbunyi. Ketika aku melihat ternyata Anjani yang menelpon. Dengan cepat aku menerima panggilannya. Begitu panggilan tersambung, Anjani langsung bertanya dibarengi isak tangis. Apa yang terjadi? Ayara sakit apa? Ibu bilang Ayara sakit parah dan butuh biaya besar. Sakit apakah anakku? Ayara tidak sakit parah, hanya demam biasa, jawabku. Tapi ibu mengatakan dia sakit parah, seru Anjani. Semula aku juga mengira begitu, tapi perawat bilang Ayara hanya demam biasa. Sekarang dia sudah minum obat, bila demamnya turun dia boleh pulang. Sepertinya keteranganku membuat Anjani lega. Tak terdengar lagi isak tangisnya. Jadi, ibu menelponmu? Tanyaku kemudian. Iya, ibu nangis-nangis bilang Ayara sakit parah dan meminta uang untuk biaya berobat. Aku bingung, apa uang yang aku kirim kemarin sudah habis? Nada Anjani terdengar basah lagi. Belum habis, tapi uang yang kau kirim kemarin hanya cukup untuk keperluan sehari saja, jawabku. Terdengar hembusan kasar nafas Anjani. Aku menduga dia keberatan untuk mengirim uang lagi, padahal untuk berobat anaknya. Tapi sempat saja dia perhitungan. Ya sudah, akan kukirim nanti. Akhirnya dia melirik pelan. Aku lega mendengar persetujuannya. Setidaknya kupingku tidak sakit mendengar gerutuan ibu. Setelah berucap begitu, Anjani pamit dan langsung memutuskan sambungan telepon. Mungkin dia kesal, tapi aku tak peduli. Baru saja ponselku masukkan ke dalam saku, bapak datang mendekatiku. Nom, demam Ayara sudah turun. Dia bangun dan meminta makan. Ayara lapar, ujar bapakku. Jika begitu kita langsung saja membawanya pulang. Kita beritahu perawat dulu, ucapku seraya bergegas mendatangi perawat. Perawat yang bertugas bergegas menuju tempat Ayara, memeriksa dan mengizinkan kami pulang. Tentu saja setelah pembayarannya kami lunasi. Aku pikir biayanya akan banyak seperti yang dikatakan ibu. Ternyata tidak habis 100.000. Bagaimana? Berapa bayarnya? Tanya bapak ketika kami sudah di parkiran bersama Ayara. Tidak banyak pak, jawabku. Dasar ibumu saja yang keterlaluan, gerutu bapak kemudian. Aku tidak menjawab karena walau bagaimanapun juga apa yang dikatakan ibu ada benarnya juga. Setidaknya untuk berjaga-jaga andai kekhawatiran itu terjadi. Kami tidak kesusahan masalah biaya. Tapi tidak kuutarakan itu pada bapak karena tidak mau kena tegur dirinya. Setelah beberapa menit berkendara, akhirnya kami tiba kembali di rumah. Kami turun dan mendapati rumah sunyi sepi. Aku mengetuk pintu, tapi ibu tak kunjung juga membuka. Bahkan bapak sampai geram karena cukup lama kami mengetuk dan menunggu ibu tak keluar juga. Sebaiknya kamu telepon saja. Bapak yakin ibumu keluyuran ke rumah orang. Tanpa menjawab aku menurut. Kuhidupkan ponsel untuk menelpon ibu. Tidak menunggu lama panggilanku langsung terjawab. Ibu di mana? Bukakan pintu, kami sudah pulang, ucapku. Oh, apa kamu sudah pulang? Jadi Ayara tidak diinfus? Tidak, Ayara sudah baikan, demamnya sudah turun, jawabku. Oh ya sudah, ibu akan pulang, ucap ibu. Ti, aku pulang dulu ya, ibu berseru. Sepertinya dia sedang bersama di rumah Biati, tetangga yang rumahnya cukup jauh dari rumahku ini. Panggilan langsung terputus dan bapak langsung mendengus selalu duduk di sudut teras. Cukup lama kami menunggu hingga akhirnya ibu datang. Begitu tiba dia langsung berseru padaku. Ibu sudah ke rumah Ati. Ibu pergi meminjam uang untuk biaya berobat Ayara.
cepat telepon istrimu. Katakan padanya batas pinjaman ini hanya 1 minggu. Hah? Ibu meminjam berapa? Tanyaku kaget. 1 juta, jawabnya dengan enteng. 1 juta? Ulangku. Aku menatap bapak. Dia mendengus selalu berdiri. Aku tidur di sawah sajalah, ucapnya kemudian sambil melangkah menuruni teras. Bila tak suka dan tak setuju dengan cara ibu, beginilah yang dilakukan bapakku. Ia akan beralasan tidur di sawah, padahal sebenarnya kesal pada ibu. Untuk membantah terlalu keras dia tidak bisa, karena bukan diam yang ibu lakukan, melainkan balas membantah semakin gila. Menurutku hubungan orang tuaku tidak harmonis lagi. Dalam segala hal tak pernah ada keakuran antara keduanya. Bapak terlalu takut bertindak, sedangkan ibu terlalu berani. Seperti saat ini pun ibu bertindak berani membentak dan mengatai bapak. Tidak ada yang peduli kau mau tidur di sawah atau dimanapun. Pergi saja sana. Tunggui samamu yang hanya sejengkal itu, teriak ibuku. Tanpa menoleh lagi, bapak berlalu melangkah dengan cepat meninggalkan halaman rumah. Aku yang melihatnya menjadi tanah hati. Namun karena sudah biasa seperti ini, akhirnya aku acuhkan juga. Kembali aku menanyakan uang yang dipinjam ibuku. Bu, panggilku menoleh. Untuk apa meminjam uang sebanyak itu? Tanyaku. Sedang biaya berobat Ayara tidak sampai 100 ribu, gumamku. Ibu mendelik. Malam ini tidak sampai 100 ribu. Tapi bagaimana jika demamnya kambuh lagi berkali-kali? Bukankah dengan begitu berkali-kali juga uang 100 ribu akan keluar? Juga bila tidak meminjam seperti ini, ibu takut istrimu tidak membenarkan. Kau sendiri tahu betapa perhitungannya dia. Ucap ibu ada benarnya juga. Bahkan tadi aku mendengar sendiri Anjani yang seperti keberatan mengirim uang lagi. Ya sudah, cara ibu ada benarnya juga, ucapku akhirnya. Ayo buka pintunya bu, Ayara lapar, ujarku lagi. Apa? Dia lapar semalam ini? Ibu bertanya seolah tak percaya dengan apa yang kukatakan. Iya, memangnya kenapa? Tanyaku. Itu laukku sudah habis. Sudah habis? Bukankah saat makan malam tadi masih banyak? Ya, tapi ibu sudah membawa semua lauk itu untuk Ati. Tak apa Ayara makan lauk garam aja ya. Aku berdecak kesal mendengar penuturan ibu. Tapi ketika melihat raut suka dari Ayara, hatiku menjadi lega. Iya nek, aku mau, ucap bocah itu. Ayo masuk, ujar ibu seraya membuka pintu. Meski makan dengan lauk garam, Ayara nampak begitu lahap. Aku yang setia menemani bergumam pelan padanya. Besok nenek belikan ayam. Ayara mau makan ayam goreng. Iya aku mau, asyik ayam goreng. Ayara langsung berseru. Akan tetapi seruan dan wajah ceria berbinarnya langsung sirna begitu ibuku membentak. Orang demam mana boleh makan ayam? Sok saja jika bicara. Makan sama garam saja agar demammu lekas turun. Tapi aku tidak demam lagi nek, lirik Ayara. Terus salah membantah, menjawab orang tua. Beginilah, bila anak terlalu dimanjakan dan dituruti semua keinginannya. Masih kecil saja sudah melawan, apalagi dewasa nanti. Ibuku justru mengomel dan omelan itu membuat Ayara menjadi takut. Dia menunduk dengan raut sedih. Habiskan makananmu, jangan kebiasaan merajuk dan meninggalkan makanan, seru ibuku lagi. Aku hanya bisa mengelai nafas panjang dengan cara ibuku. Tapi setelahnya aku juga sadar jika dia seperti ini untuk mengajar anakku juga. Beruntunglah masih ada dia dan mau juga merawat Ayara. Jika tak ada dirinya, aku tidak tahu harus bagaimana mengurus anakku seorang diri. Tapi benarkah orang demam tak boleh makan ayam? Entah. Setelah Ayara kembali menyuap nasinya, barulah ibu meninggalkan dapur. Dia melenggok pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Malam bergulir dengan tenang. Karena Ayara sakit, aku pun memintanya untuk tidur di kamarku. Sambil melanjutkan permainan ML, aku memeriksa suhu tubuh Ayara. Aku bersyukur demamnya tidak datang lagi. Bahkan ketika pagi pun Ayara bangun dengan raut wajah segar. Meski demamnya tidak naik lagi, aku melarang Ayara keluar bermain. Ketika aku tengah duduk menikmati kopi susu, ponsel berdering.
panggilan video dari Anjani. Kebetulan Ayara juga sedang bersama aku, sedangkan ibu dari pagi tadi sudah keluar rumah. Setelah menjawab panggilan dari Anjani, kuarahkan layar ponsel pada Ayara. Nayara, kamu sudah sehat sayang? Anjani berseru begitu melihat Ayara. Iya, aku sehat bu. Ayara menjawab polos. Demamnya sudah tidak pernah naik lagi. Aku berseru menambahkan jawaban Ayara. Syukurlah, ucap Anjani. Yara sudah sarapan? Tanya Anjani lagi. Belum, jawab Ayara. Tapi Yara sudah makan malam 2 kali, sambung gadis cilik itu. Makannya lauk apa sayang? Tanya Anjani. Lauk garam. Ayara menjawab polos. Dengan jelas aku mendengar hembusan nafas kasar Anjani ketika aku mengambil alih ponsel, terpampang wajah sendu dan kecewa dari istriku itu. Agar dia tak larut dalam kesal, aku menjelaskan. Ayara yang meminta makan lauk garam, ujarku. Oh, hanya itu jawaban Anjani. Selepas itu ia menunduk. Karena tak ada respon apapun darinya lagi, aku mengatakan padanya perihal pinjaman itu. Ja, ibu sudah meminjam uang untuk biaya berobat Ayara, ujarku. Seketika wajah Anjani terhangat. Meminjam uang? Tanyanya. Berapa? Sambungnya. 1 juta, jawabku. 1 juta? Memang berapa biaya berobat Ayara? Anjani tersentak dan nampak begitu kesal. Melihat raut kesalnya itu, hatiku menjadi ikut kesal pula. Benar-benar perhitungan, padahal untuk anaknya sendiri. Aku tidak langsung menjawab pertanyaan Anjani, tapi malah membentaknya. Kamu benar-benar perhitungan ya? Ja, untuk anak sendiri aja pelit seperti ini. Aku tidak perhitungan. Sudah. Tak ada tapi-tapian. Batas pinjaman itu hanya 1 minggu. Lekas saja kirim uangnya. Aku tidak mau malu berutang terlalu lama. Aku memotong cepat ucapan Anjani. Aku pikir Anjani akan langsung diam dan menunduk setuju dengan bentakanku. Ternyata dia masih berani menjawab juga. Mengapa selalu aku? Tak bisakah kakak berusaha sekali saja untuk membiayai anak? Bukankah seharusnya kakak yang bertanggung jawab bila ada masalah seperti ini? Bagai tersambar petir, aku kaget luar biasa dengan ucapan Anjani. Aku tidak menyangka dia akan berani menceramaiku seperti ini. Kau berani menceramaiku, Anjani? Bentakku tertahan, tak mau berteriak terlalu kencang karena ada Ayara. Anjani langsung menunduk. Ya sudah, akan kukirimkan, lirihnya kemudian. Ingat ya, jangan coba-coba menceramaiku lagi. Kau bisa seperti ini, kau banyak uang seperti ini karena andil diriku juga. Mentang-mentang banyak uang kau merendahkan aku yang sebagai suamimu. Geramku. Aku tidak pernah merendahkan. Tak, cukup. Jangan banyak alasan lagi. Sana, selesaikan saja pekerjaanmu. Aku memotong ucapan Anjani dan langsung memutuskan panggilan. Sobek sekali dia. Baru banyak uang dari hasil ngebabus saja sudah berani melawan suami. Andai aku tidak memaksanya pergi ke luar negeri, tentu saat ini dia masih seperti Cindy itu, istri pengangguran yang hanya bisa tengadahkan tangan pada suami. Aku benar-benar kesal pada Anjani. Hingga ketika Ayara merengek meminta sarapan, aku membentaknya. Tunggu nenekmu, ucapku. Ayara menunduk takut, dia tidak berani merengek lagi. Pagi mulai menjauh, siang hampir tiba. Namun bapak maupun ibu tidak kunjung pulang juga. Aku bingung kemana perginya ibu dari pagi tadi hingga menjelang siang. Bahkan nasi untuk sarapan pun belum ada, apalagi lauknya. Karena tidak tega melihat Ayara yang mungkin kelaparan, aku memberinya nasi sisa semalam. Itu pun hanya sedikit dan syukur juga masih bagus. Lauk untuk Ayara pun masih sama seperti semalam, yaitu dengan garam. Setelah sarapan Ayara selesai, barulah ibuku pulang. Ibu dari mana? Sambutku begitu dia memasuki rumah. Ibu dari pasar, jawabnya. Ke pasar kok selama ini? Gerutuku. Ibu sih nggak dihormati. Oh ya, bagaimana dengan uang itu? Kapan Anjani mengirimnya? Mungkin hari ini atau besok, jawabku.
Syukurlah, hari ini kakak-kakakmu datang. Itu sebabnya ibu ke pasar. Gumam ibuku seraya berlalu menuju dapur. Setelahnya ibu tidak keluar lagi. Dia sibuk di dapur untuk memasak. Dari ruang tengah tempatku berada, dendangan ibu terdengar jelas. Bila sudah begini tandanya hati ibu sudah sangat tenang. Mungkin karena Kak Santi dan Kak Rita akan datang. Itu sebabnya orang tuaku itu bahagia seperti ini. Siang yang terik terasa membakar kulit. Sejak tadi Ayara merengek minta bermain dan jajan. Tapi dengan keras aku melarangnya. Aku memintanya tidur agar demamnya tidak kambuh lagi. Syukurlah dia cepat menurut dan pulas juga dengan cepat. Assalamualaikum. Masih di posisi yang sama aku mendengar seruan salam dari luar sana. Waalaikumsalam, jawabku seraya beranjak. Karena yakin yang datang adalah kakak-kakakku, maka aku bergegas bangkit dan menuju depan untuk membuka pintu. Ya, benar saja Kak Santi dan Kak Rita yang datang bersama anak-anak mereka juga. Mana ibu? Mereka serempak bertanya begitu pintu terbuka. Ada di dapur sedang memasak, jawabku. Ibu masak apa? Aromanya lezat sampai ke tempat ini. Ayo kita lihat. Kak Rita berseru dan mereka semua masuk bahkan langsung menuju dapur. Aku pun ikut mengekor. Ketika tubuhku kembali duduk di ruang tengah, Kak Rita keluar dari dapur sambil membawa sepiring penuh ayam goreng. Lezat San, cepat bawa sambelnya, seru Kak Rita kemudian. Iya, jawab Kak Santi. Sekalian keluarkan juga nasinya, kalian langsung makan saja, terdengar teriakan ibu. Iya, kami memang belum makan, sengaja ingin makan di sini, jawab Kak Rita. Iya, makan di sini saja, anak cucuku. Ibu sedang banyak rezeki, seru ibu sambil melangkah keluar membawa sebakul penuh nasi yang masih berasap. Nom, lepas ponselmu, kita makan bareng, lanjut ibu. Aku menurut, meletakkan HP lalu mendekat ke tempat Kak Rita. Sementara Kak Rita dan anak-anaknya sibuk memakan ayam goreng, Kak Santi dan ibu bolak-balik dapur mengeluarkan lauk yang lain. Ternyata bukan hanya ayam yang dimasak ibu, ada daging sapi, udang, dan cumi-cumi juga. Selera makanku langsung tergugah melihat semua hidangan lezat itu. Tanpa menunggu lagi, aku menyedok nasi dan diikuti oleh semuanya. Kami semua makan dengan sangat lahap. Kami berlomba untuk menghabiskan lauk yang ada. Hingga akhirnya kami semua kekenyangan dan semua lauk yang terhidang habis. Tak tersisa sedikit pun. Ibu terlihat begitu puas karena semua jamuannya habis tuntas. Ketika kami masih duduk dengan perut penuh, Ajeng, anak Kak Santi yang seusia Ayara nyeletuk. Nek, Yara mana? Ucapnya. Ibu melempar pandang ke arahku, meminta jawaban dariku. Saat itulah aku tersentak kaget. Iya, kaget luar biasa, tak sedikit pun aku mengingat Ayara ketika makan tadi. Padahal semalam akulah yang berjanji pada anakku itu untuk memberinya lauk enak. Aku menelan ludah dengan susah payah. Aku abaikan pertanyaan Ajeng dan memilih bertanya pada ibuku. Apa lauknya masih ada, Bu? Ibu menggeleng. Sudah habis, jawabnya dengan enteng. Mengapa tidak menyisakan sedikit saja untuk Ayara? Jika tidak boleh ayam seperti kata ibu, bukankah ada daging sapi? Gumamku. Alah, begitu saja kau pikirkan. Kayak anakmu tidak pernah makan enak saja, ketus ibu. Iya, padahal setiap hari dia memakan daging, sambut Kak Rita. Meski hati tidak enak, tetap saja aku terima ucapan ibu dan Kak Rita, karena memang benar adanya. Hampir setiap hari ibuku membeli lauk yang enak-enak. Tapi aku tidak tahu juga Yara makan dengan lauk itu karena sangat jarang aku makan bareng dengannya. Akan tetapi bila ibu telah berkata begitu, itu artinya semuanya benar. Tidak mungkin ibu membiarkan cucunya lauk garam terus, sementara dia memasak ayam. Ku buang jauh rasa tak enak pada Ayara. Mataku justru fokus pada Lira, kakak dari Ajeng. Gadis tanggung yang masih duduk di sekolah menengah itu terlihat sangat fokus pada ponselnya. Apa yang kau lihat, Lir? Tanyaku, sengaja juga untuk mengalihkan ketidakenakan hati karena habisnya lauk itu. Ini tadi Lira siaran langsung di FB. Lira juga menandai paman loh. Lira menjawab sambil memperlihatkan ponselnya. Sebelum aku menanggapi, Lira berseru lebih dulu. Lihat,
Bi Anjani berkomentar. Serunya. Dia bilang apa? Coba bacain. Perintah ibuku. Bibi bilang anu apa sih? Kak Rita membentak. Sepertinya Kak Rita tak sabar menunggu Lira. Dia merebut ponsel di tangan keponakannya itu lalu membaca komentar Anjani dengan suara keras. Kasihan anakku sayang, tidak kebagian makanan sedikit pun. Sabar anakku. Bila ibu pulang nanti anakku Ayara akan ibu bawa makan di restoran yang paling mahal. Sombong sekali Anjani itu. Jadi bebu aja saja mau makan di restoran mahal. Dasar sombong tidak tahu diri. Kak Rita langsung berkata sinis setelah membaca komentar Anjani. Iya, dasar sombong si Anjani itu ya. Ketus Kak Santi juga. Ajar istrimu itu Nom, agar tidak menyombongkan diri seperti itu. Jika kau takut padanya biar ibu yang melakukannya. Ibuku ikut berseru juga. Mengapa berkomentar seperti itu? Seolah sengaja memamerkan anaknya yang tidak kebagian lauk. Jika begini orang-orang akan mengira kita licik, memperlakukan Ayara dengan semena-mena. Kak Rita menambahkan. Tapi benar kan? Ayara tidak kebagian lauk? Lira menyambut. Dan ucapannya itu mengundang amarah bagi Kak Rita. Dasar kurang ajar. Jadi kamu sengaja memposting semua ini agar Anjani dan semua orang tahu bahwa Ayara tidak kebagian lauk. Dasar anak durhaka, otak udang. Kak Rita berucap sengit. Tidak kok, aku tidak bermaksud begitu. Percakapan terakhir tadi tidak sengaja masuk di liveku. Tanpa raut takut Lira menjawab Kak Rita. Reaksi Lira itu membuat Kak Rita semakin geram. Dia berpindah menyalahkan Kak Santi atas kelakuan anaknya. Lihat anakmu Santi, berani menjawab orang tua, berani menempatkan kita dalam masalah. Kak Santi terlihat hendak menjawab, tapi dengan cepat Lira mendahului. Salahku di mana? Aku hanya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Lira, jangan teruskan ucapanmu. Minta maaf pada tantemu. Sebelum ucapan Lira selesai, Kak Santi membentak. Lira menunduk. Ya sudah, aku minta maaf tante. Dia melirik pelan. Baik, tante maafkan, tapi sebagai hukuman kau harus bereskan semua ini dan mencucinya juga. Paham? Kak Rita berseru. Lira tidak menjawab. Dia meletakkan ponselnya kemudian bangkit sambil membawa piring kotor yang sudah kami gunakan. Ketika Lira berada di dapur, Kak Santi mengambil ponselnya sambil bergumam. Akan kuhapus video itu. Ya, sebaiknya dihapus saja agar tidak menjadi masalah, sambungku. Setelah video terhapus, kembali ibu dan kakakku membicarakan Anjani. Mereka menjelek-jelekan istriku itu. Aku hanya diam, bahkan mengambil ponsel menyibukkan diri dengan game. Biarkan saja mereka membicarakan Anjani. Toh memang benar istriku itu memang sombong. Siang kemudian berlalu, berganti sore yang mulai teduh. Setelah cukup lama berbincang yang sebagian besar isinya membicarakan keburukan Anjani, kakak dan keponakanku pamit pulang. Ibu langsung sibuk mengemas ini itu untuk mereka. Beginilah yang terjadi setiap bulannya. Bila kiriman Anjani datang, maka kakak-kakakku akan datang. Ibu akan memberi mereka ini itu, bahkan memberi uang juga untuk jajan cucu-cucunya. Aku bangga melihat semua itu. Aku bahagia karena bisa berbagi pada saudara. Waktu berputar begitu dengan cepatnya. Sore berlalu dan malam pun datang menjelang. Tak banyak yang aku lakukan. Bahkan Ayara pun tidak merengek ingin itu lagi. Waktu malam aku habiskan hanya dengan bermain di ponsel dan akhirnya aku tertidur juga. Pagi yang cerah kemudian tiba. Baru saja keluar dari kamar setelah rapi habis mandi dan ganti baju, ibu sudah menghadang di depan pintu. Anjani bilang apa? Apa uangnya sudah dia kirim? Tanyanya kemudian. Sepertinya belum. Jawabku karena memang belum ada pemberitahuan dari Anjani. Telepon dia, suruh kirim uang itu secepatnya. Perintah ibu membuat hatiku kesal juga. Masa sepagi ini mau menelpon Anjani untuk menyuruhnya mengirim uang? Tapi rasa kesalku jadi meluas. Bukan hanya pada ibu, tapi pada Anjani juga. Jika saja istriku itu tidak perhitungan begini, tentu masalahnya tidak akan rumit. Ibu tidak akan segencar ini pada aku. Kenapa bengong? Ayo ambil ponselmu, telepon dia.
Iya. Aku berseru kesal tapi berbalik juga masuk kamar karena ponsel masih ada di dalam. Masih dari dalam kamar aku menelpon Anjani, tapi sampai beberapa kali panggilanku tidak dijawab. Dia tidak menjawab, Bu. Seruku pada ibu. Dasar licik. Apa disengaja tidak menjawab? Dia mau lari dari hutang itu? Ibuku menggeram marah. Akan tetapi ponselku kemudian berbunyi. Sebuah pesan WA masuk dari Anjani. Jangan menelepon terus, aku kena marah majikan, bunyinya. Lihat Bu, Anjani sedang sibuk, katanya dia kena marah majikan karena kita menelpon terus, gumamku. Alah, paling juga alasannya. Sini, kemarikan ponselmu. Tanpa menunggu aku menyodorkan, ibu merampas ponselku. Dengan cepat dia mengetik entah apa yang dia tulis untuk Anjani. Ini, ucapnya, kemudian dia menyerahkan ponsel lalu berbalik pergi. Setelah ia menghilang, kulihat pesan yang tadi dia kirim. Kirim segera uang biaya berobat ayah itu. Ibu malu berhutang terlalu lama. Ternyata itu yang ditulis ibuku. Aku pikir ada ucapan lain yang disampaikan ibu pada Anjani. Ternyata masalah uang itu. Tak apalah, dia mengirim pesan mewakili aku yang hendak mengetik seperti itu juga. Karena merasa semuanya sudah beres, aku pun keluar sekedar untuk jalan-jalan di sekitar rumah. Baru saja beberapa meter melangkah, Aira datang mendekatiku. Ya, minta uang, aku mau jajan, ucapnya. Dia baru saja bangun, bahkan baju dan wajah serta rambutnya masih acak-acakan. Aku sudah merogoh saku mencari uang receh untuknya ketika teriakan ibu menghentikanku. Anak nakal sebegini sudah mau jajan, sana pergi main saja, bentaknya. Tapi Yara mau jajan seperti teman-teman, Yara membantah. Nah, kamu sudah pintar membantah ya, ibu berseru sambil melangkah cepat hendak mendekati Ayara. Tapi sebelum sampai, Ayara yang berada di dekatku melesat pergi. Sebelum aku mengomentari ibu malah membentak duluan. Jangan membelanya, dia akan semakin nakal bila kau turuti terus. Aku tidak menjawab, tidak memasukkan semuanya ke hati. Aku membiarkan ibu sendiri dan melanjutkan langkah yang terhenti. Terik mentari di musim kemarau membuat tanah berdebu. Hembusan angin yang cukup kencang membuat debu bertebaran di mana-mana. Ketika aku sedang duduk santai di teras setelah makan siang, sebuah motor memasuki pekarangan rumahku. Siapa ya? Pikirku. Aku berdiri untuk menyambut tamu yang datang. Karena dua orang yang berboncengan itu mengenakan helm dan masker, maka aku tidak langsung mengenalinya. Setelah mereka turun dan membuka helm serta masker, barulah aku tersentak kaget. Tamu tadi undang. Mereka ternyata orang tua Anjani, mertuaku yang selama ini tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di rumahku ini. Mereka yang dari awal hingga kini tak pernah sudi bermenantukan diriku. Mimpi apa aku semalam hingga kedatangan tamu tadi undang seperti ini. Assalamualaikum. Ayah mertuaku mendekat dan mengucap salam. Enggan aku menjawab, malah pertanyaan ketuslah yang aku ucapkan. Untuk apa kalian datang? Mereka menjawab serempak. Kami datang untuk Ayara. Aku ingin terbahak. Sejak kapan dia mengingat cucunya? Bahkan ketika Ayara lahir pun mereka tidak hadir. Dari kami menikah hingga Ayara tumbuh sebesar ini, mereka tidak pernah menghubungi kami. Mereka telah membuang Anjani karena nekat menikah denganku. Ketika ijab kabul, ayah mertua hanya datang seorang diri. Setelah melahirkan, dia pergi tanpa pamit. Apa mungkin mereka kini datang karena tahu kami banyak uang? Bisa kupastikan mereka datang dengan alasan menengok Ayara, tapi sebenarnya untuk meminta uang. Tak akan kuberikan serupiah pun. Dasar orang tua mata duitan. Di mana Ayara? Pertanyaan ibu mertua membuatku tersentak dari lamunan. Untuk apa? Mencari anakku. Aku balik bertanya dengan nada ketus. Kami membawa sesuatu untuknya, seru ibu mertua. Nadanya sudah meninggi. Bahkan raut wajahnya pun sangat kesal ketika menatapku. Justru dengan sikapnya hatiku pun bertambah benci pada mereka. Tidak perlu membawa apapun untuk anakku. Aku sudah memuaskannya dengan segala yang ingin ia mau, ujarku. Ibu mertuaku mendengus, tapi ayah mertua lebih maju lagi sambil berucap tegas. Jika bukan karena Ayara, kami pun tidak sudi menginjakan kaki di rumah lelaki tidak tahu malu sepertimu. Jangan berbelit-belit, katakan saja di mana Ayara.
Aku hendak menjawab dengan ucapan yang lebih kasar dan tegas, tapi mendadak Ayara pulang dengan wajah lesu dan baju lesunya. Bahkan masih di gerbang halaman yang berseru, "Ayah, aku lapar." Kedua mertua aku berbalik. Dia membelakangiku karena melihat Ayara. "Kau Ayara?" lirih ibu mertua. "Cucuku," seru ayah mertua juga. Masih dari teras aku melihat Ayara merengut. Tentu saja dia merasa asing dengan kedua mertuaku yang sejak ia lahir sampai berumur 5 tahun tak pernah menengoknya. Tak pernah pula ia berkunjung menemui kakek neneknya itu. Bukan tidak pernah Anjani meminta untuk menemui orang tuanya, sangat sering malah. Akan tetapi perseteruan waktu aku menikah itu membuat aku dan ibu marah besar ketika Anjani menyebut orang tuanya. Anjani telah memilih diriku dan mengabaikan orang tuanya yang mengancam hubungan kami. Itu sebabnya Anjani harus selalu menurut pada aku dan ibuku. Ingin rasanya melarang kedua mertuaku mendekat dan memeluk Ayara. Tapi karena semua sudah terjadi, aku biarkan saja orang tua Anjani itu memeluk dan menangisi cucunya yang nampak bingung itu. Setelah beberapa saat setelah pelukan renggang, ibu mertuaku menjelaskan pada Ayara, "Aku nenekmu, dan ini kakekmu. Apa kamu lapar, anak baik?" Ayara mengangguk dengan ragu. Dengan tergesa ayah mertuaku mendekati motornya, lalu mengambil bungkusan yang ada di gantungan depan. "Ini, ayo makan sayangku," ucapnya kemudian. Aku tidak suka pada mereka yang tiba-tiba begitu manis pada anakku. Sebelum bungkusan yang ia bawa terbuka, aku membentak, "Jangan menerima apapun dari mereka, Ayara. Meski benar mereka nenek kakekmu, tapi mereka jahat, telah membuang ibumu." Bentakanku membuat ayah mertua merah padam. Dia yang semua berjongkok di depan Ayara berdiri tegak, lalu mengarahkan telunjuknya padaku. Jangan coba-coba mencuci otak cucuku dengan kebusukan. Jangan rusak pikiran cucuku seperti kau merusak pikiran anakku," sentaknya kemudian. Raut yang begitu marah dari ayah mertua membuat nyaliku mencuat juga. Lelaki parubaya dengan tubuh tinggi tegap dan masih segar bugar itu teriak seperti ingin menelanku bulat-bulat. Hatiku bergetar sama seperti ketika dia berteriak marah sebelum pergi setelah ijab kabul dulu. "Biarkan cucuku makan dengan tenang," serunya lagi. Akan tetapi aku mencoba mengumpulkan keberanian untuk membantahnya. "Aku tidak suka kalian ada di rumahku. Bila ingin memberi sesuatu pada Ayara, tinggalkan saja. Lalu kalian pergi secepatnya dari rumahku ini." Raut marah ayah mertua semakin menjadi. "Setelah 7 tahun, ternyata tak ada perubahan sedikit pun darimu, malah semakin buruk saja. Aku sedih dan sangat kasihan pada putriku yang dibutakan cinta. Lebih memilih lelaki begajulan sepertimu dibanding lelaki hebat pilihan orang tua dan keluarga besar." Aku mencebik mendengar ucapan ayah mertua. Aku ingin mengusir lebih keras, tapi seruan Ayara membuatku gagal. "Ayah, lihat, ayam tepungnya besar sekali." Ternyata ketika aku sibuk meladeni ucapan ayah mertua, ibu mertuaku diam-diam membuka bungkusan itu dan memberi isinya untuk Ayara. Aku tidak menduga yang mereka bawa ternyata ayam tepung yang sangat besar dan banyak. Enak, apa ayah mau?" Ayara berseru girang, bahkan menawariku juga. "Makan saja," jawabku ketus. Baik ayah maupun ibu mertua tak peduli lagi pada aku, meski aku tetap menggerutu mereka, mengabaikan dan hanya fokus pada Ayara. "Makan yang banyak ya sayang ya. Makan sampai kenyang." "Iya nek," Ayara berseru girang. Setelah menghabiskan sebuah, Ayara menyerah karena kekenyangan dan saat itulah ibuku datang yang entah sudah pergi kemana. Loh, siapa ini? Siapa yang datang?" Ibuku langsung berteriak garang. Akan tetapi ayah dan ibu mertua tidak menghiraukan. Orang tua Anjani itu justru mengelus rambut Ayara sambil berkata lirih, "Kakek nenek pulang dulu ya. Tapi beberapa hari lagi kami datang untuk membawa ayam dan baju untukmu. Sisa ayam yang masih banyak itu kamu simpan. Simpan ya Ayara, makan jika ingin lagi." Ayara hanya menjawab dengan anggukan sambil mencengkram erat bungkus ayam tepung itu. Sementara itu ibuku semakin membentak marah. "Siapa yang mengundang dan mengizinkan kalian menginjakan kaki di rumahku? Hah?" Ibu mertua sudah bergerak seperti hendak menjawab, tapi ayah mertua memberi isyarat. Akhirnya ibu mertua tetap diam, justru berbalik dan mendekati motor.
Tanpa pamit pada aku dan ibuku yang masih mengomel, kedua mertuaku itu pergi. Mereka hanya melambaikan tangan pada Ayara. Akan tetapi motor mereka tiba-tiba berhenti ketika baru saja keluar dari gerbang. Karena pagar halaman rumah rendah, dari teras yang memang agak tinggi aku melihat dengan jelas mereka berhenti karena apa. Ternyata mereka sedang saling sapa dengan si Cindy, si nyinyir itu. Hati langsung menduga kedatangan mereka ada kaitannya dengan wanita iri tinggi itu. Mungkin pada kedua mertuaku itu Cindy melapor. Kurang ajar. Ketika aku sedang memperhatikan Cindy, ibuku malah semakin gencar mengomel. Dasar tidak tahu mau datang dan pergi sesuka hati, umpatnya. Anom, apa kamu yang memintanya datang? Bentakan ibu membuatku berpaling dari melihat Cindy. Kini aku menatap wajah sang ibuku. Tidak sudi aku memintanya datang. Lihat di sana. Pasti Cindy yang sudah melapor dan menghasut hingga mereka sampai datang, ucapku sambil meniup Cindy yang sudah bergerak pergi beriringan dengan kedua mertuaku. Kurang ajar sekali. Hari ini benar-benar sial. Tadi aku sakit hati karena hati dan Anjani. Sekarang malah semakin sakit dengan orang tua Anjani dan si tukang iri itu. Ibu menggeram marah. Akan tetapi ucapannya yang menyebut Anjani dan Biati membuatku bingung. Ada apa dengan Anjani dan Biati? Tanyaku kemudian. Sebelum menjawab, ibu berdecak kesal. Dia terlihat sangat marah. Anjani menipu kita, ketusnya kemudian. Menipu bagaimana? Aku semakin bingung. Diamlah ya ibu. Ternyata secara diam-diam dipertanya pada Ati, aku meminjam uang pada siapa. Celakanya Ati menjawab dengan jujur bahwa uang itu aku pinjam darinya. Lalu masalahnya di mana? Aku semakin bingung mengapa ibu begitu marah. Padahal dengan bertanya seperti itu, bukankah Anjani percaya lalu langsung mengirim uangnya? Akan tetapi ibu semakin aneh. Dia membentak dengan sinisnya. Ih, dasar anak bodoh. Dengan begitu istrimu yang sok pintar dan pelit itu langsung mengirim uangnya pada Ati, bukan lewat ibu. Terus masalahnya di mana? Syukur utang itu sudah lunas. Dasar otak udang, kita tidak jadi mendapat lebihnya. Lebih bagaimana? Aku tidak mengerti. Ibu hanya meminjam 300.000, tapi mengatakan 1 juta pada Anjani. Sedangkan Ati yang sangat dungu itu berkata jujur pada istrimu bahwa aku meminjam 300.000. Lalu Anjani langsung mengirim uang saat itu juga pada si Ati bodoh itu. Ibu sakit hati, benar-benar sakit. Ternyata di sini ada kekonyolan yang sangat menjengkelkan ya. Aduh. Semoga kalian dihindarkan dari ibu mertua seperti ibu-ibu ini ya. Oke, lanjut. Mas Nara jadi gemes sendiri nih. Kita tidak dapat untung, Nom. Padahal uang ibu juga sudah menipis. Ratap ibuku. Apa? Uang ibu sudah menipis? Bukankah baru kemarin kiriman itu datang? Aku bertanya kaget. Uang 3 juta kau kira terlalu banyak? Belum untuk masak-masak kemarin uang jajan keponakanmu juga kakak-kakakmu. Tak enak bila tidak memberi mereka. Ibu kasihan juga karena mereka banyak kebutuhan. Aku hanya bisa diam mendengar keluhan ibu. Bingung harus mengomentari seperti apa. Apa kamu tidak bisa lembut pada Anjani untuk meminta uang tambahan? Rengek ibu kemudian. Tak tega melihat ibu begitu resah dan sedih seperti ini, akhirnya aku yakan. Kita coba nanti, Bu. Senyum di bibir ibu langsung mengembang. Dalam sekejap mata raut wajahnya sudah berubah. Tadi murung dan resah kini cerah ceria. Rayu istrimu agar mengirim banyak, ujarnya kemudian. Iya ya, jawabku. Ibu sepertinya hendak melangkah masuk tapi batal karena matanya tertuju pada bungkusan yang masih dijengkram Ayara. Apa itu? Tanyanya kemudian. Ayam tepung, jawabku, sedangkan Ayara merengut menyembunyikan bungkusan di balik punggung kecilnya. Bungkusannya besar sekali. Apa isinya banyak? Tanya ibu lagi. Iya, bungkusan itu terisi penuh, terangku. Ibu langsung berjongkok mensejajarkan diri dengan Ayara. Anak baik, ayam sebanyak itu apa bisa habis kau makan? Tanyanya kemudian. Ayara tidak menjawab, malah menunduk dalam. Sini, berikan pada nenek, ucap ibuku lagi, tapi Ayara langsung menggeleng. Ini punya Yara, lirih anakku itu. Wajah ibu langsung berubah, dia nampak kesal.
Dasar pelit kau, sama seperti ibumu. Ayam sebanyak itu mana habis kau makan sendirian. Seharusnya itu dibagi untuk sepupu-sepupumu. Anom, tangani anakmu. Anjari dia agar mau berbagi. Anjari dia agar tidak perhitungan sama seperti ibunya. Ibu mulai mengomel. Ya elah bu. Ayam goreng anak kecil aja mau diembat. Ini gimana ini, ngeselin banget ceritanya. Oke, mari kita lanjut. Aku mendekati Ayara kemudian berkata lembut padanya. Ayara sayang, ayamnya buat ayah juga ya. Kita bagi untuk ke Ajeng juga. Rayuku. Mata Ayara berbinar. Untuk Ajeng? Serunya. Iya, jawabku. Iya, berikan saja pada Ajeng, ucap Ayara sambil menyodorkan bungkusan padaku. Ya, Ayara memang dekat dengan Ajeng. Mereka sering main bersama dan saling berbagi makanan juga. Sini, biar ibu yang bagi. Sebelum bungkusan tiba di tanganku, ibu sudah merebutnya duluan. 1, 2, 3. Ibu mulai menghitung. Ini cukup untuk semuanya, Nom. Telepon kakakmu, bilang pada mereka ada makanan lezat di sini. Seru ibu kemudian. Aku pun menurut. Karena rumah kakak-kakakku tidak terlalu jauh dari rumahku ini, maka mereka datang dengan cepat. Begitu tiba, ayam itu langsung diserbu dan Ayara juga mendapat bagian 1 buah lagi. Aku bersyukur karena bisa berbagi dengan keluarga aku. Ya, singkatnya waktu terus berputar, siang dan malam berganti tanpa terasa. 2 hari berlalu semenjak datangnya kedua mertuaku, dan selama waktu itu aku lupa untuk menelpon Anjani sesuai dengan permintaan ibu waktu itu. Aku baru ingat setelah orang tua yang melahirkanku itu bertanya, Nom, apa kata istrimu? Kapan uang tambahan itu dia kirim? Wow, astaga, aku lupa menelponnya, seruku. Makanya jangan main terus, kamu jadi melupakan masalah penting. Sana, telepon dia, ibu mau keluar dulu. Ibu berseru dan langsung pergi. Setelah ibu menghilang, aku membuka aplikasi WA lalu menelpon Anjani. Akhir-akhir ini tak pernah gesit Anjani menerima panggilanku. Selalu saja aku menunggu lama, bahkan sampai hati kesal dan mengumpat. Ya, sama seperti hari ini aku menunggu cukup lama. Iya kak, ada apa? Suara datar dari seberang sana akhirnya terdengar juga. Aku tidak langsung menjawab tapi membentaknya terlebih dahulu. Kenapa sih? Kamu tidak pernah menjawab panggilanku dengan cepat. Kakak kan tahu aku kerja, jadi mana mungkin bisa mengangkat panggilan dengan cepat. Anjani menjawab dengan nada ketus. Aku sangat kesal mendengar nada jawabannya itu. Semakin hari dia semakin berani dan kurang ajar saja. Kau semakin durhaka saja, Anjani, teriakku kemudian. Terdengar hembusan nafas kasar Anjani. Katakan saja ada apa? Aku sedang sibuk, tidak ada waktu untuk berdebat, ucapnya kemudian. Ibu meminta tambahan uang. Yang kamu kirim kemarin sudah menipis, jawabku tegas. Apa? Uang lagi? Untuk apa? Anjani bertanya dengan nada keras. Saat ketara jika dia kaget dan tidak setuju dengan permintaanku. Dasar pelit. Kau bilang uang untuk apa? Ya untuk belanja lah, untuk lauk dan jajan Ayara juga, ujarku dengan nada keras juga. Selalu saja Ayara yang menjadi alasan. Padahal Anjani memutus ucapannya. Sebelum aku angkat bicara lagi, dia sudah melanjutkan. Tunggu saja, akan kukirimkan, ucapnya lalu sambungan pun terputus. Ya, aku biarkan panggilan terhenti tanpa mau menelpon lagi. Kau tak akan berani menolakku, Anjani. Aku lega karena Anjani akhirnya berjanji akan mengirim uang lagi. Ketika ibu pulang, berita tentang Anjani langsung aku sampaikan. Ibu pun terlihat lega. Akan tetapi setelah 1 minggu berlalu, tak ada kabar apapun dari Anjani. Pemberitahuan uang masuk ke rekeningku pun tidak ada. Coba cek ATM saja, saran ibu ketika aku makin gusar. Ya, sebaiknya begitu, ucapku dan langsung bergegas pergi. Begitu sampai di ATM dan mengecek, ternyata tak ada juga. Aku pulang dengan perasaan kesal dan marah. Jika saja ponsel Anjani bisa dihubungi, tentu aku tidak akan selesai ini. Sejak 4 hari terakhir ponsel Anjani tidak aktif. WA maupun FB pun tidak aktif juga. Bagaimana? Apa uangnya ada?
Ibu langsung menyambut begitu aku tiba di depan pintu. Tidak ada, jawabku lesu. Kurang ajar sekali Anjani itu, geram ibu. Seminggu pun berlalu lagi dan selama ini belum juga ada uang yang masuk. Hampir setiap hari aku mengecek dan menelpon Anjani, tapi hasilnya tetap sama, nihil. HP Anjani belum juga aktif. Coba telepon lagi, perintah ibu dengan raut kesal. Ini sudah beberapa kali dicoba bu, tapi tidak bisa juga. Aku pun menjawab dengan tak kalah kesalnya. Coba saja, perintah ibu. Dengan enggan akhirnya aku menurut dan sungguh beruntung panggilanku tersambung. Bu, panggilanku tersambung. Ponsel Anjani sudah aktif, seruku dengan girang. Syukurlah, ucap ibu terlihat lega juga. Tidak menunggu lama panggilanku terjawab. Anjani, aku langsung berseru. Iya kak, ada apa? Nada Anjani biasa saja seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi? Oh itu, majikanku yang membawanya. Dia marah karena kakak menelpon terus. Dia tidak suka karena pekerjaanku terganggu. Jawabnya terdengar tanpa beban. Aku berdecak kesal mendengar cerita Anjani, benci pada majikannya itu. Akan tetapi tidak lantas membuatku lupa tentang uang itu. Lalu bagaimana dengan uang itu? Kenapa belum kamu kirim sampai sekarang? Tanyaku dengan nada tinggi. Oh, itu. Anjani terdengar santai. Uangnya tidak ada kak. Aku baru bisa mengirim uang lagi setelah sambung kontrak. Jawabnya membuat aku kaget. Kenapa bisa begitu? Bentakku. Entahlah, aku juga tidak mengerti. Di sini aku diminta biaya besar untuk sambung kontrak. Gajiku bulan ini dan bulan depan jadi hangus. Tidak ada kiriman lagi sampai aku bekerja di kontrak yang baru. Penjelasan Anjani membuatku naik pitam. Mana ada proses seperti yang dia katakan. Pun ibu yang ikut mendengar langsung tegang. Dia merah padam dan nampak sangat marah. Mana bisa seperti itu? Jika kau tidak mengirim, kami akan makan apa? Bentaknya. Jangan kurang ajar ya Anjani, sambungku juga. Akan tetapi Anjani tetap menjawab dengan nada dengan tenang. Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf, kiriman tidak ada lagi sampai kontrak baruku tiba. Aku pamit, masih banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Assalamualaikum. Panggilan pun terputus. Anjani, teriakku. Namun tak ada guna. Hubungan telepon benar-benar sudah terputus. Telepon lagi, seru ibu. Aku menurut tapi lagi-lagi tak ada gunanya juga. Bukan tak menjawab, nomor Anjani tidak aktif lagi. Kurang ajar, teriakku berang. Sementara itu ibu terduduk lesu. Apa yang harus kita lakukan om? Dimana kita mendapatkan uang selama Anjani tidak mengirimi? Ibuku mulai meratap. Aku tidak menjawab namun memutar otak, berpikir keras, dan tercetuslah sebuah ide. Mengapa kita harus bodoh bu? Jika Anjani tidak mengirim, bukankah kita bisa berutang atas nama Anjani? Seruku. Wajah ibu langsung berbinar. Iya ya, benar sekali, serunya. Keceriaan ibu terpancar kembali, hatiku pun ikut lega. Ibu pinjam saja sama Biati, usulku. Ibu merengut. Ibu masih sakit hati sama si Ati gara-gara kebodohannya waktu itu, ketusnya kemudian. Lalu mau minjam sama siapa? Hanya dia rentenir termurah di kampung ini, ujarku. Iya juga, ucap ibu sambil manggut-manggut. Ya sudah, ibu meminjam sama dia saja, sambungnya. Karena masalah uang dan pinjam-meminjam aku rasa sudah selesai. Aku dan ibu menyudahi diskusi dan aku pun kembali ke kamar untuk melanjutkan game. Setelah sore barulah aku keluar kamar sekedar mencari angin. Baru saja tiba di ruang tengah, aku mendengar ibu sedang berbicara sepertinya lewat telepon. Aku mempercepat langkah ingin segera mendekati ibu karena aku penasaran dengan siapa dia bicara membahas tentang uang. Ibu akan berusaha, kamu tenang saja. Ibu tidak mau melihat kamu kesusahan seperti ini, ucap ibu ketika aku sudah berada di dekatnya.
Ibu bicara dengan siapa? Siapa yang kesusahan? Aku langsung bertanya. Kakakmu, jawab ibu. Ibu terlihat menyimak lawan bicaranya seperti kakak berucap sesuatu lagi. Nih, Kak Rita ingin bicara, ucap ibu, kemudian dia menyodorkan HP padaku. Aku pun menerima. Ada apa, Kak? Tanya aku. Dek, bantu kakak. Kakak sangat kesusahan. Nada Kak Rita sangat memelas. Bantuan apa, Kak? Meski sangat yakin yang dimaksud kakak adalah bantuan uang, tapi aku bertanya juga untuk memastikan. Kakak butuh uang. Sangat butuh, Dek. Tolong pinjami uangmu. Ratapnya lagi. Tapi aku tidak punya uang, Kak. Kiriman Anjani ibu lah yang pegang. Aku hanya mengambil untuk rokok dan beli paket internet saja kok. Jawab gua padanya. Sebelum Kak Rita membalas, ibu pun menyela. Alah, mana ada kiriman istrimu itu. Uang yang dia kirim hanya lewat, tak sempat disimpan lalu habis saking sedikitnya, ucapnya sinis. Iya, ibu bilang tak ada pegangan uang lagi, Dek. Bisakah kau menelpon istrimu? Katakan padanya bahwa kakak yang meminjam uang. Kakak janji akan membayar tepat waktu. Nada memelas dari Kak Rita membuatku kasihan. Bantulah kakakmu ini sekali saja, Dek. Entah kakak tidak tahu apa jadinya jika kau tidak bisa. Dek. Kak Rita menyambung malah dibarengi isak tangis. Aku bingung, tak tahu harus berbuat apa. Kenapa bengong saja? Jawab kakakmu. Bentakan ibu membuatku tersadar. Aku gelagapan. Ayolah, Dek. Bantu kakak sekali saja. Telepon Anjani dan pinjami kakak uang padanya, ucap Kak Rita lagi. Sebelum aku menjawab, Kak Rita menyambung. Ayo, Dek, kasihanilah kakak. Telepon istrimu segera, desaknya. Tapi Anjani mengatakan uangnya tidak ada. Bahkan uang kiriman rutin pada ibu pun tak ada lagi, jawabku akhirnya. Loh, kenapa bisa begitu? Sepertinya ibu belum mengabarkan perihal itu pada Kak Rita. Itu sebabnya kakak tertua itu terdengar sangat kaget. Dengan segera aku menceritakan apa yang dikatakan Anjani tadi pagi. Belum selesai aku bercerita, Kak Rita sudah membentak. Mana ada yang seperti itu? Anjani menipumu. Mana ada biaya sambung kontrak kerja semal itu? Aku juga berpikir begitu, tapi Anjani tidak mau kalah, gerutuku. Anjani sudah berani melawan. Ini tidak bisa dibiarkan. Bisa-bisa uang belanja pun tidak mau dia kirim lagi. Itulah yang ibu takutkan, sambut ibu menjawab ucapan Kak Rita. Lalu kita harus bagaimana? Tanyaku gusar. Segera telepon dia. Berkatalah dengan lemah lembut, jangan membentak. Atau bila kau tidak bisa, biar ibu yang bicara. Usulan Kak Rita langsung diterima akal sehatku. Baiklah, akan ku coba sekarang juga. Aku akan menggunakan ponsel ini, ponsel ibu, ujarku. Ya sudah, kakak tutup dulu. Jangan lupa katakan juga padanya jika kakak butuh uang 5 juta. Beres, akan ku katakan padanya. Baiklah, kakak tutup. Setelah panggilan terputus, aku pun menelpon Anjani menggunakan nomor ibuku. Bukan melalui panggilan WA, tapi panggilan biasa. Tidak apa, kalah di pulsa. Yang penting uang yang akan kudapat berpuluh kali lipat dari harga pulsa yang habis. Istriku yang bekerja di Taiwan itu terus mengirim kembali uang untuk kami. Akan tetapi semua harapan itu menjadi buyar. Nomor Anjani masih saja tidak bisa dihubungi. Entah berapa kali aku mencoba, tapi tetap saja tidak bisa. Dasar menantu licik, geram ibu begitu melihat kenyataan pahit di depan mata. Apa Anjani sengaja tidak mengaktifkan nomornya? Geramku. Pasti seperti itu. Ibu menjawab ketus. Apa dia tidak berpikir jika seperti ini dengan apa anaknya jajan dan makan? Sambung ibu. Itulah yang aku pikirkan, Bu. Bagaimana nasib Ayara bila dia tidak ada mengirim lagi?
dan tidak ada kabar darinya. Dasar ibu tidak bertanggung jawab, desis ibuku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye bye.